Halo teman-teman semuanya. Uh, saya Muhammad Farhan Medi Alkar dengan NIM akhir 54. Dan saya Riki Bayu Zikri dengan NIM akhir 47. Nah, kami dari kelompok 11 Psikologi Perkembangan. Kami di sini akan mengedukasi anak-anak remaja dan kami berada di Ulakaran. Nah, teman-teman, materi psikoedukasi kami hari ini adalah perilaku remaja, dampak dari pola asuh orang tua. Nah, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu gaya pengasuhan orang tua. Nah, mungkin kalian pernah mikir, kenapa sih orang tua aku gini banget? Atau kok aturannya beda sama rumah temanku? Nah, ternyata semua itu ada ilmunya. Dan yang menarik, cara orang tua mendidik kita itu bisa ngefek ke cara kita bersikap, cara kita mikir, bahkan masa depan kita. Makanya, yuk kita bahas pelan-pelan, dengan santai tapi tetap dapat ilmunya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Riki Bayu Zikri dan rekan saya Muhammad Farhan Medi Alkar. Oke. Dan yang pertama kali akan membahaskan untuk teman saya kepada Medi, dipersilakan. Yang pertama ada gaya pengasuhan otoritatif. Teman-teman, yang pertama adalah orang tua yang otoritatif. Nah, tipe orang tua ini seimbang banget. Mereka punya aturan yang jelas, misalnya jam belajar, jam main, aturan pakai main HP, tapi tetap mendukung dan memperhatikan dan mau mendengarkan pendapat orang tuanya. Anaknya. Biasanya anak yang dibesarkan dengan cara seperti ini lebih percaya diri, berani mencoba hal baru, dan prestasinya juga lumayan bagus. Kenapa? Karena mereka merasa aman, orang tuanya tegas tetapi tetap hangat. Jadi kalau salah bukan langsung dimarahin habis-habisan, tapi diajari yang baik. Yang kedua ada pengasuhan otoriter. Itu kalau yang kedua otoriter, kedengarannya mirip seperti beda banget. Itu kontrolnya tinggi banget, aturan ketat, harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kayak dikekang, anak punya ke situ loh, yang satunya yang gitu. Anak yang dibesarkan seperti ini biasanya cenderung takut salah, sering cemas atau merasa pendapatnya nggak penting. Prestasi mereka kadang bagus, cuman karena tekanan bukan karena nyaman. Ada juga akhirnya memberontak karena terlalu ditekan, kayak orang yang sering dibully itu ya biasanya kayak gitu. Kalau dari rumah dia nggak perhatian. Dan yang ketiga ada gaya pengasuhan permisif. Yang ketiga permisif. Nah, ini kebalikan dari otoriter. Orang tua permisif itu baik, sangat sayang, tapi kelewatan bebas. Anak boleh melakukan hampir apa saja tanpa banyak aturan. Kayak anak cowok tuh, Mbak Ilham main asal pulang itu katanya kayak gitu. Obat tidur kemana-mana, pergi kemana-mana, asal pulang ke rumah. Itu nama pengasuhan permisif. Dampaknya banyak anak yang tumbuh kurang disiplin, susah mengatur waktu, gampang marah kalau keinginannya nggak dituruti, dan susah menghargai batasan. Kayak bebas banget tapi sebenarnya kurang diarahkan. Kayak misalnya pergi ke katip atau balap sampai tengah malam tuh nggak kena cari doh, besok ada libulihannya doh, itu baru marah-marah, ngambok di kamar. Yang keempat ada gaya pengasuhan tidak terlibat atau involved. Yang terakhir ini adalah gaya pengasuhan yang terakhir, ada gaya pengasuhan tak terlibat. Ini yang paling berbahaya. Orang tua jarang memberi perhatian, jarang memberi batasan, bahkan kadang tidak peduli dengan kebutuhan anak. Kayak orang tua itu ngebiarin anaknya tuh hidup. Dia mau makan, mau ngapa-ngapain, salahnya itu hidup. Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan orang tua biasanya punya prestasi rendah, gampang merasa kesepian, dan sering mengalami masalah emosi. Mereka seperti berjalan sendiri tanpa bimbingan.
Perbandingan singkatnya itu kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain seperti ini. Kalau otoritatif, perbandingan paling idealnya adalah anak lebih stabil emosinya, berprestasi, percaya diri, dan hubungan sosialnya bagus. Karena ada hubungan akrab atau hubungan asik sama keluarganya. Yang kedua yaitu perbandingan permisif, anak sering kesulitan disiplin dan kontrol diri. Dan yang ketiga otoriter, disiplin tapi cemas atau tidak takut salah. Kadang prestasi bagus tapi emosionalnya tertekan. Dan yang keempat tidak terlibat, perbandingan tidak terlibat. Yang paling berisiko prestasi rendah, emosi berantakan, dan masalah sosial lebih besar. Makanya yang paling disarankan itu adalah otoritatif karena seimbang antara aturan dan kasih sayang. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya itu pada titik tentang keseimbangan. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang judulnya itu keseimbangan. Kenapa sih keseimbangan ini penting dalam pengasuhan? Jadi ini, dalam mendidik anak, orang tua sebenarnya sedang memainkan dua peran yang besar. Kayak peran sebagai pemberi aturan dan peran sebagai pemberi dukungan emosional. Nah, ketika dua hal ini bisa jalan bareng-bareng, imbang, hasilnya itu luar biasa. Coba bayangkan kalau orang tua cuma kasih aturan tanpa perhatian, atau sebaliknya, perhatian tapi nggak ada aturan sama sekali. Dua-duanya itu bisa bikin anak tumbuh kurang optimal. Tapi kalau orang tuanya kombinasi disiplin tambah dukungan emosional, anak akan tumbuh jadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan berani mencoba hal baru. Dan satu hal lagi, gaya pengasuhan yang seimbang juga bikin anak lebih siap menghadapi tantangan hidup. Nah, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak gampang panik atau menyerah karena mereka terbiasa diarahkan, tapi juga diberi ruang untuk belajar. Jadi, intinya keseimbangan itu bukan sekedar orang tua harus baik tapi tegas, tapi bagaimana aturan dan kasih sayang bisa berjalan selaras sehingga anak merasa aman dan terarah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian implikasi atau gampangnya apa sih dampaknya kalau orang tua menerapkan gaya pengasuhan tertentu. Nah, dampaknya ini besar banget. Kayak orang tua mungkin tanpa mereka sadari itu punya pengaruh langsung terhadap yang pertama itu ada mungkin cara anaknya berperilaku, cara anaknya menghadapi masalah, bahkan cara anaknya menilai dirinya sendiri. Terus makanya penting banget bagi orang tua untuk sadar bahwa tindakan mereka sehari itu membentuk anak. Cara mereka itu menegur, cara mereka memberi aturan, cara mereka menunjukkan kasih sayang, semuanya itu meninggalkan efek yang jangka panjang. Kalau orang tua bisa menyesuaikan pendekatan pengasuhannya, terutama mendekati gaya yang lebih seimbang, anak akan berkembang lebih positif. Mereka lebih mudah mengontrol emosi, hubungan sosialnya lebih baik, dan secara umum hidupnya jauh lebih terarah. Jadi pada bagian ini kita bisa menyampaikan bahwa pengasuhan bukan hanya soal membesarkan anak, tapi membentuk masa depan mereka. Oke, sekarang kita kesimpulan dari semua ini, yaitu dari gaya pengasuhan yang ada, para ahli menemukan bahwa gaya otoritatif adalah yang paling ideal karena ini tegas tapi hangat, dan ada aturan tapi juga ada ruang untuk anak berpendapat. Ada batasan tapi anak tetap merasa didengar. Dan dalam penelitian menunjukkan anak-anak yang dibesarkan dengan gaya otoritatif ini biasanya itu kayak anak yang lebih percaya diri, emosinya stabil, prestasinya lebih baik, dan lebih siap menghadapi kehidupan sosial. Jadi kesimpulan parenting style itu punya pengaruh yang besar banget pada perkembangan anak. Tidak cuma waktu mereka kecil, tapi sampai remaja bahkan dewasa nanti. Cara orang tua mendidik hari ini menentukan bagaimana anak akan melangkah di masa depan. Jadi pengasuhan itu bukan sekedar membesarkan seorang anak, tapi menuntun mereka menjadi pribadi yang utuh. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya.
Oke, baiklah teman-teman, itu sekian presentasi dari kami. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya, Bang. Oke. Apa contoh gaya Nah, perkenalan dulu, siapa sih namanya? Pasya, Bang? Oke, Pasha. Umurnya berapa nih? Umurnya 16. Oke, berarti sekitar kelas SMA kelas 1 ya? Oke. Kepada Pasha disilakan. Apa contoh gaya pengasuhan realistis? Contoh biaya pengasuhan realistis. Jadi, teman-teman pernah nggak mau keluar main, terus orang tua bilang terserah, tapi pulangnya jangan malam. Nah, itu terserah, tapi ada syaratnya. Itu contoh pengasuhan yang cukup realistis lah gitu. Terserah, tapi nggak bebas banget gitu. Yang bilang ada pertanyaan lain nggak? Yang paling akhir. Ada yang mau tanya lagi? Ya, Bang. Silakan. Siapa namanya? Ahmad Azam, Bang. Umur 17, Bang. 12. Apa pertanyaan? Gaya pengasuhan fleksibel itu apa, Bang? Gaya pengasuhan fleksibel. Iya, Bang. Yang kedua. Ya. Yaitu Yang saya dulu. kayak itu orang tuanya bilang belajar sana kayak menyuruh-nyuruh aja. Namun pas kita belajar tuh orang tua tuh bilang kenapa diam aja, padahal kita lagi baca sebenarnya kan. Tapi orang tua tuh nggak tahu kita lagi baca, dia marah-marah kayak gitu. Nah itu namanya tuh gaya pengasuhan fleksibel itu tuh agak berdampak sama anak karena cara kita belajar tuh nanti susah anak tuh untuk ngelakuinnya untuk terus lagi kalau kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, itu kan ada 2 pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Udah perkenalkan siapa namanya dulu? Pahit loh, Pahit. Oke, umur berapa ini? 14, Oke, 14. Berarti kelas berapa itu? 8. Kelas 8 SMP. Bagus. Oke, apa pertanyaannya? Bagaimana contoh pengasuhan orang tua yang permisif? Permisif ya. Oke. Jadi gini, kalau orang tua permisif itu biasanya misalnya dari anak, mah boleh main nggak gitu. Terus orang tuanya bilang boleh nih, tapi bilang anaknya bilang lagi, boleh pulang jam berapa? Terus orang tuanya bilang lagi, terserah. Yang penting kamu ini bahagia. Nah, yang kata bahagia ini apa sih? Kata bahagia ini tapi kayak apa ya? Tetangga itu ikut stres gitu. Dia bilang boleh bahagia, tapi apa ya? Tidak ada hambatan, tidak ada syarat gitu. Jadi kita boleh main terserah gitu. Yang penting kita bahagia. Tidak ada kekangan dan tidak ada syarat kamu. Oke. Dah. Ada yang bertanya lagi? Belum. Oke. Baiklah teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.